Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi meminta warga untuk waspada dan berhati-hati terkait cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dan berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi atau BPBD Banyuwangi menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi pohon tumbang di musim pancaroba kali ini. Pasalnya, perubahan musim kemarau ke musim penghujan ini akan terjadi pada awal bulan Oktober. Selain pohon tumbang, cuaca ekstrim ini juga berpotensi menimbulkan terjadinya angin kencang hingga puting beliung. Selain itu, pada periode normal, intensitas hujan tinggi di bulan Desember sampai Januari ini juga dapat menyebabkan debit air 35 sungai besar di Kabupaten Banyuwangi akan bertambah, sehingga juga dapat berpotensi menimbulkan banjir. Sementara itu, Kepala Seksi atau Kasih Pencegahan BPBD Banyuwangi, Yusuf Arif mengatakan, adanya potensi ini masyarakat diminta agar selalu waspada, mengingat banyak pohon besar yang sudah berusia tua di Banyuwangi, sehingga ketika adanya cuaca ekstrim dapat menimbulkan pohon tumbang. Dalam hal ini, pihaknya juga berharap dengan adanya perkiraan cuaca hingga pemetaan lokasi rawan bencana dapat membuat masyarakat lebih waspada. Sehingga apabila terjadi angin kencang atau puting beliung maupun banjir sudah bisa diantisipasi dan tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, pihaknya juga menambahkan bahwasanya dari data buku katalog desa rawan banjir kelas tinggi dan sedang terbitan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019, sedikitnya 182 desa di Banyuwangi berpotensi mengalami bencana alam banjir. Terkait dengan perakiraan cuaca ekstrim seperti yang diberitakan oleh teman-teman media, kami berharap bahwasanya masyarakat dengan informasi tersebut, kita sebenarnya sudah melakukan diseminasi informasi, penyebaran informasi dari yang sudah diposting di grup Pusdal.org, kita sebarkan ke destana, desa yang ada destananya. Dari situ, dan di Pusdal.org itu sendiri ada petugas perbantuan yang itu diisi oleh teman-teman dari kecamatan. Dari situ kita berharap bahwasannya informasi itu, informasi yang kita sebarkan dengan diseminasi informasi seperti itu, berharap masyarakat bisa melakukan upaya dini. Jadi kalau misalkan ada perkiraan tentang cuaca ekstrim, masyarakat bisa melakukan aksi dini, misalkan berupa, kalau mau pergi jalan-jalan, kalau misalkan hujan deras yang sekiranya itu memicu adanya cuaca ekstrim seperti angin puting beliung, terus pohon tumbang atau pohon patah, itu masyarakat sebaiknya berhenti dulu sambil menunggu situasi yang sekiranya aman bisa melanjutkan perjalanan kembali. Nah, jadi dari situ ibaratnya kita mau pergi sudah tahu nanti akan terjadi hujan, maka sebaiknya kita bawa mantel. Nah, tapi alangkah baiknya demi keselamatan bersama terkait dengan rawannya pohon tumbang, rawannya pohon patah, sebaiknya berhenti dulu sambil menunggu cuaca aman, baru bisa melanjutkan perjalanan kembali. Dengan adanya hal ini, pihaknya pun berharap masyarakat tidak termakan oleh isu maupun informasi yang beredar tanpa adanya informasi yang valid. Selain menimbulkan kepanikan,
Hal ini juga menambah potensi kekhawatiran yang berlebihan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Seorang remaja asal desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, diamankan pihak kepolisian lantaran diduga menganiaya tetangga satu desanya sendiri hingga giginya terlepas. Kasus tersebut berawal dari adanya adu mulut antar kedua hingga terjadi peristiwa pemukulan yang membuat korban melaporkan tersangka ke pihak kepolisian. Pemirsa, JP 24 tahun hanya bisa pasrah saat digelandang menuju ruang penyidikan oleh aparat Satreskrim Polsek Kalibaru terkait kasus tindak penganiayaan yang menjeratnya. Remaja laki-laki asal Dusun Kerajaan, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru tersebut diduga melakukan pemukulan terhadap MA 26 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri pada Senin 20 September 2021. Menurut pihak kepolisian, peristiwa ini bermula ketika tersangka terlibat adu mulut di Jalan Jember, Banyuwangi yang masuk wilayah Desa Kajarharjo. Korban yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian menjatuhkan motor yang dikendarainya tepat di hadapan tersangka. Tak terima dengan perlakuan korban, tersangka kemudian membalas dengan hantaman yang dilayangkan tepat di mulut korban hingga membuat gigi bagian atas copot. MA sempat berusaha melawan dengan melayangkan pukulan ke arah tersangka. Bukannya mengenai pipi dan hidung, korban malah tersayat kuku milik tersangka. Merasa emosi, tersangka kemudian melayangkan pukulan hingga 3 kali ke arah muka dan punggung MA hingga membuat bibir bagian dalam luka. Tanggal 21, hari Senin tanggal 21 2021. Telah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh saudara Jubriancah umur 19 tahun, pekerjaan tani, suku Madura, dengan alamat Dusun Kerajaan, ya, RT 03 RW 1 Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru. Kemudian korbannya bernama Muhammad Asisi, ya, alamatnya Dusun Ceradu, umurnya 26, Desa Banyuanyar juga, Kecamatan Kalibaru. Itu hanya salah paham itu, ya. Mungkin biasa anak-anak muda itu di tengah jalan ketemu yang karena korbannya habis mabuk korbannya, jadi tersinggung mereka, salah paham itu tadi, hingga terjadi cekcok mulut awalnya, diakhiri dengan pemukulan itu tadi. Untuk pelaku sendiri dan jerat pasal 351 ayat 1 dan 2, dan sekarang sudah proses sidik, kita amankan di Polsek Kalibaru. Atas perbuatannya tersebut, kini tersangka harus mendekam di balik jeruji besi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, aksi bagi-bagi ratusan nasi bungkus kepada nelayan di tengah laut dilakukan oleh tim Satpol Air Polresta Banyuwangi. Aksi sosial yang dikemas dalam kegiatan Jumat Berkah sekaligus sebagai bentuk upaya polisi dalam mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat nelayan. Selain bagi nasi bungkus, petugas juga bagikan masker kepada nelayan agar dapat digunakan meski berada di tengah laut. Pemirsa, tim Satpol Air Polresta Banyuwangi memiliki kegiatan rutin di setiap hari Jumat. Dikemas dalam kegiatan Jumat Berkah Polisi Perairan, petugas gabungan dari Pol Air Polresta Banyuwangi dan Polda Jatim menggelar aksi bagi-bagi ratusan nasi bungkus kepada nelayan pada Jumat siang. Tak hanya di kawasan pelabuhan menggunakan kapal patrolinya, polisi juga bergerak ke tengah laut di perairan Muncar Banyuwangi untuk membagi-bagikan nasi bungkus gratis kepada nelayan yang beraktivitas di tengah laut. Kegiatan Jumat Berkah Polisi Perairan ini sekaligus sebagai bentuk upaya polisi dalam mengampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat nelayan. Selain bagi nasi bungkus, petugas juga membagi-bagikan masker kepada nelayan agar bisa digunakan meski mereka berada di tengah laut. Meski pandemi kian melandai, para nelayan tetap diminta untuk terus waspada,
membentengi dirinya agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Ratusan nasi bungkus yang diperoleh dari hasil iuran seluruh anggota polisi air ini rutin dibagikan kepada masyarakat nelayan di sepanjang perairan Banyuwangi di setiap hari Jumat. Meski sederhana, aksi bagi nasi bungkus ini mendapat respon positif dari nelayan karena dianggap sebagai bentuk perhatian polisi kepada masyarakat nelayan. Jadi gini Mas, kita sedikit jelaskan. Yang jelas hari ini kita dari Satpol Air Polresta Banyuwangi gabungan dengan anggota BKOD Polairut Polda Jatim melaksanakan kegiatan Jumat Berkah, yaitu berupa pembagian nasi dan pembagian masker kepada nelayan yang ada di wilayah Pelabuhan Muncar. Untuk sasaran yang jelas kita bukan hanya nelayan. Di sini kebetulan di Pelabuhan Muncar kan ada beberapa elemen masyarakat. Kita bagikan kepada salah satunya kepada ABK kapal, kepada pekerja buruh yang ada di pelabuhan, termasuk kepada penjual makanan asongan serta security yang ada di Pelabuhan Muncar. Jadi tujuan dari kegiatan Jumat Berkah yang sudah dilakukan secara rutin itu yang pertama, kita menjalin komunikasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang ada di wilayah Muncar. Yang kedua, biar ada hubungan emosional, artinya antara polisi dengan nelayan tidak ada jarak yang terbentang. Karena tadi kita sempat melaksanakan pembagian nasi di tengah laut, kita maunya memberikan nasi, memberikan masker, tapi ternyata mereka tambah kabur, seolah-olah kita sedang melakukan pemeriksaan dokumen terhadap kapal mereka. Dengan harapan seperti ini, menjalin komunikasi, tidak ada jarak antara polisi khususnya Polairut dengan masyarakat nelayan. Itu jalan Berkah, kita sudah melaksanakan rutin Mas. Artinya kita bergilir. Yang minggu kemarin kita melaksanakan kegiatan di Pelabuhan Ketapang di SDP. Dan minggu ini kita laksanakan di Pelabuhan Muncar. Rencana kita ke depan atau minggu berikutnya kita akan ganti, mungkin di Gerajakan atau mungkin di wilayah Pelabuhan Pancer. Jumat Berkah bagi-bagi nasi bungkus ini dirasa efektif sebagai upaya polisi untuk lebih dekat kepada masyarakat. Dengan kedekatan yang terjalin, diharapkan masyarakat nelayan bisa lebih patuh terhadap petugas dan tidak melanggar hukum saat melakukan aktivitasnya di kawasan perairan. Terima kasih nasinya Polairut, semoga tambah jaya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Guna menjaga populasi ikan di Laut Banyuwangi, pemerintah daerah bersama warga pesisir pantai Cacalan melaksanakan pemasangan sebanyak 40 modul fish apartemen atau rumah ikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga biota laut untuk menjadi lestari. Pemirsa, guna menjaga populasi ikan di Laut Banyuwangi, pada Sabtu pagi 25 September 2021, pemerintah daerah bersama warga pesisir pantai Cacalan melaksanakan pemasangan sebanyak 40 modul fish apartemen atau rumah ikan. Selain untuk menjaga keberadaan populasi ikan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membenahi habitat biota laut yang rusak. Pada kegiatan ini berlangsung, sebanyak 40 modul fish tersebut nampak satu persatu dibawa ke tengah laut oleh sejumlah warga setempat. Setelah tiba di titik yang sudah ditentukan, fish apartemen ini langsung ditenggelamkan dan dipasang oleh para penyelam di kedalaman 9 meter. Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, mengatakan bahwasanya pemasangan 40 modul fish apartemen tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem laut yang ada di sekitar perairan Cacalan. Dalam kesempatan ini, Suryono juga menjelaskan, Pantai Cacalan dulunya merupakan tempat untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan potas. Dengan adanya hal tersebut, membuat ekosistem dan biota laut menjadi rusak. Sehingga dengan adanya hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi bersama warga sekitar melakukan pemasangan fish apartemen. Tadi ada edukasi konservasi buat anak-anak sekolah. Edukasi konservasi tentang menyelamatkan sumber daya ikan di laut. Kita dirangkai terus dengan
penenggelaman fish apartemen, rumah ikan. Nah, rumah ikan ini dalam rangka penyelamatan sumber daya ikan sebenarnya. Karena dulu wisata yang menjadikan wisata di Pantai Cacalan ini dulunya tempat salah satu orang kalau menangkap ikan pakai potas. Jadi menangkap ikan hias pakai potas, sehingga kita dari Dinas Perikanan selalu berupaya mengajak masyarakat di sini untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, membentuk KUB, kelompok usaha bersama nelayan-nelayan, dan juga Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas. Nah, ini sudah terbentuk menjadi namanya Pokmaswas Kopi Pancal namanya. Kebetulan Perda di Kabupaten Banyuwangi ada Perda nomor 35 tahun 2003. Ada 10 kawasan wisata yang sudah ditetapkan berdasarkan perda itu. Kawasan konservasi laut ada 10, luasnya sekitar 299 hektar, dan salah satunya embrionya yang pertama mulai dari Bimorjo, Pantai Bimorjo sampai ke Wedi Ireng. Nah, ini kita persiapkan untuk di Pantai Cacalan ini. Dengan adanya pemasangan fish apartemen ini, Suryono pun berharap ke depan habitat dan ekosistem bawah laut Banyuwangi menjadi normal, sehingga hasil tangkapan ikan para nelayan di Banyuwangi semakin melimpah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.